khusus, tidak mempunyai pendalaman yang terlalu super berlebih, Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin pendalaman saya terhadap Alkitab cuma 5 saja, Pak. Oke, oke. Oke, tapi sudah berani untuk ditanya Pak ya? Masya Allah, luar biasa ini. Bertanya untuk apa, Pak? Saya sedang mengcounter tentang Matius 21 ayat 31. Oh, kirain tadi minta ditanya. Oke, baik. Minta ditanya soal? Ya, soal keyakinan Anda. Oh ya, enggak apa-apa. Soal keyakinan saya sepanjang yang saya bisa pertahankan, saya jawab. Tapi secara khusus, ya, saya hanya untuk menyampaikan jawaban saya terhadap sebuah statement yang menyatakan itulah orang Kristen surganya. Ya, mengutip dari Matius 21 isinya seperti ini. Dan juga dikatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya konsep yang jelas tentang apa itu usus surganya. Saya bilang di kitab Wahyu jelas sekali seperti apa konsep surga bagi umat Kristen. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, baik. Gini, atas pernyataan Bapak tadi, saya sikapi Matius 21 nomor 31. Artinya bahwasanya orang-orang yang percaya kepada Yohanes tanpa penyaliban Yesus pun ternyata bisa masuk ke dalam surga. Orang-orang yang percaya kepada Yohanes, Pak, maksudnya? Ini data yang Anda bawa kan, Matius 21 nomor 31 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kan gitu. Betul, betul. Sebab mereka kemudian percaya kepada Yohanes. Mereka ini tiba-tiba loncat percaya kepada Yohanes, maksudnya bagaimana? Saya di situ belum nyambung. Coba Anda lihat datanya seperti apa di dalam Matius 21 ini. Ini bercerita tentang apa sebenarnya, Pak? Tentang perumpamaan dua orang anak. Iya, perumpamaan ini disebabkan karena mereka percaya terhadap Silakan saja Bapak sampaikan. Maksudnya terhadap apa? Sepanjang saya sepakat, ya saya sepakat. Kalau enggak, ya iya, kan dikatakan Pak di data selanjutnya, Pak. Iya. Maksudnya data selanjutnya itu ayat berikutnya atau apa nih? Nomor berikutnya, Pak. Bukan ayat tapi nomor. Kalau ayat itu kitab suci, firman Allah. Ini kan cuman tulisan-tulisan orang yang kemudian dikasih label Matius. Ayat, Pak. Kami Kristen. Entah dari mana dasarnya, Pak, itu Anda mengatakan ayat. Dari mana dasarnya? Loh, kami di dalam ibadah sehari-hari kami, kalau membaca itu nggak pernah ngomong Matius 21 nomor 31 tuh nggak pernah. Iya, karena ingin ke Islam-Islaman biar dianggap sebagai kitab suci, kan gitu poinnya. Kita lanjut aja, Pak. Itu klaim ya, kita lanjut aja, kita lanjut. Nanti materinya lain kalau itu. Nanti materinya lain kalau itu. Kristen yang ke Islam-Islaman itu temanya kalau itu, Pak. Itu hak Bapak. Sekarang enggak ada. Tapi sekarang Bapak nanya ke saya kan? Bapak nanya ke saya kan? Iya, makanya saya bahas ini aja dulu, Pak, supaya Anda itu tercerahkan gitu loh. Bukan Taurat soal itu, Pak. Dari situ aja diskusi kita itu nggak menunjukkan siapa Bapak. Soalnya kalian menggunakan kata ayat itu dasarnya apa? Itu dulu. Dasarnya apa? Emang kamu yang buat? Dasarnya apa? Iya, toh? Dasarnya apa? Jadi Alkitab, Taurat dan Injil sudah ditutup dengan kitab Wahyu, Wahyu 22 dalam bahasa Inggris selalu ngomong, Pak, chapter Wahyu baru. Iya, kata ayat itu coba Anda terjemahkan apa itu artinya, Pak? Ya. Kalau berbicara tentang perumpamaan, nggak usah ngotot kepada hak orang. Katakan aja hak orang itu adalah hak orang, nggak usah Anda sudah klaim terus ngotot gitu loh. Udah, kita masuk ke tema gitu loh, Pak, ya. Jadi di nomor 32, Pak, pelacur dan juga pemungut cukai saya malah ini. Nggak biasa, Pak. Kalau nomor saya kayaknya kayak orang Islam, Pak. Serius, Pak. Loh, saya kalau aneh Anda ini. Kalau saya biasa dari kecil dan seluruh umat Kristen, Pak. Kalau Bapak bicara mengacu kepada kalau begitu Matius kembalikan ke original teks kitab Anda, ada enggak kata ayat? Kenapa, Pak? Ada enggak kata ayat di original teks kitab Anda? Ini kan bahasa Yunani original teksnya, Pak. Mana kata ayat di dalam original teks kitab Anda?
Maksudnya original teks original. Sekarang kan Makanya Bapak belajar. bertanya. Mending Bapak duduk aja situ tenang, nanti tak ajarin. Jadi gini, di dalam Matius 21 yang ada bawa, pelacur dan juga rentenir pemungut cukai itu lebih dulu masuk surga. Kenapa? Sebab mereka percaya kepada jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Ini belum ada penyaliban loh. Coba Anda baca nomor selanjutnya, Pak. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Oke? Iya. Lalu kemudian orang-orang ini pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan Yohanes pelacur ini. itu dinubuatkan akan mendahului Yesus, Pak, di padang gurun. Iya, makanya saya katakan bahwasanya apa yang diuraikan oleh Yesus ini, pemungut cukai dan juga pesundal ini percaya kepada Yohanes sehingga Enggak, Pak, nggak mereka ada itu tertulis lebih begitu, Pak. Salah, Bapak di situ. ini dalilnya ada loh, Pak. Nomor 32 enggak gini ya, Pak. coba Anda baca. Coba Anda baca nomor 32 deh. Coba. Silakan. Cuma kamu nggak usah menyimpulkan, nanti Baik, dia saya menjelaskan baca ya. dulu. Bagi umat Islam. Ya kalian kan hanya berdasarkan iman, saya Bagi berdasarkan umat akal, Islam. beda dong. Berdasarkan iman kami lebih bagus. Ya, ini saya tidak sedang membahas iman, Bung. Kita sedang membahas data. Iman lo bungkus bawa pulang. Ini kita berbicara data, oke? Ya, Oke, silakan Anda baca, jadi, silakan. Supaya diketahui, biasanya di dalam Alkitab, apalagi yang digital, jelas kalau dia fontnya warnanya merah itu mengartikan Yesus yang berkata-kata. Ya. Jadi di ayat 32 ini Yesus berkata begini, Pak. Nomor, Pak, Sebab nomor. Yohanes datang. Nomor biasakan Saya menggunakan lupa, kata Bapak. nomor mulai sekarang, jangan kata ayat. Bukan Al-Qur'an Bapak nggak ini. berhak menyuruh saya. Ya, tapi kan Anda punya akal, harusnya Anda Kamu punya nggak malu bisa toh. memaksakan. Anda punya Dia akal kan? menjelaskan Anda cuma. punya akal, Anda harusnya Kalau tersadarkan Bapak di situ. menjelaskan, kamu Nyuruh diam anak dulu. sekolah minggu bilang Matius 21 nomor 32, jangan-jangan mereka bingung, Pak. Iya, bingung karena selama ini mereka diajari untuk menjadi seorang keislaman-islaman gitu loh, silakan, Pak. Pak. Terima kasih, Pak, kalau Nah, harusnya Anda sadar itu. Mulai sekarang Anda sadar. Iya. Silakan Anda baca nomor 32. Ya, saya bacakan Matius 21 ayat 32 bunyinya begini, Pak. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Ya, tidak bilang percaya dan kamu ya tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Percaya kepadanya. Loh, kenapa, Pak? Ya itu dia percaya kepada Yohanes, Bung. Bukan percaya kepada Paulus. Percayanya Kamu diam kepada dulu. Yohanes. Dia jelaskan belum selesai, cuma otak kamu itu diam dulu. Ya, saatnya Anda belajar. Silakan. Kamu tuh framing saja. Kamu itu Udah kau diam. Kamu orang bingung terhadap agama, diam. Kau diam, kau orang bingung kamu. Kau nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana manusia. Jadinya kau bingung. Diam saja kau Kamu nggak dulu. bisa bedakan. Kamu menyembah batu. Kalau nggak punya ilmu diam aja dulu lah. Dia satu-satu dulu, satu-satu. Nyembah batu apa? Lato-lato yang dua bijinya. Yesus itu punya dua batu loh, batu zakar. Pahami itu. Kau nyembah batu. Dia menjelaskan, jangan kamu kasih kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ini kan sudah mengatakan perempuan dan pemungut cukai percaya kepada Yohanes sehingga mereka selamat. Nah, sekarang Lebih duluan selamat daripada kalian. Diam dulu, dia jelaskan dulu. Sekarang Bapak paham nggak pengertian? Paham. Belum selesai saya, Pak. Oh, sebelum Anda berbicara saya udah paham duluan. Saya bukan orang bingung. Kalau Bapak sebelum saya bicara Bapak sudah paham, seharusnya udah selesai. Kita sepakat. itulah. Iya, harusnya Anda itu jujur bahwa pemungut cukai, dan juga pelacur itu lebih dulu masuk surga karena percaya kepada siapa, Pak? Percaya kepada siapa? Ayo jujur. Kepada Yohanes, Bapak tahu nggak apa yang difirmankan oleh Yohanes? Percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Paulus. Bukan, dia percaya kepada Yesus, Bang, tapi nggak percaya kepada ajaran Kristen. Oh, gitu. Ayo, lanjut. Salah, Pak. Salah, Bapak. Apanya yang salah? Emang Bapak pikir Yesus itu mengajarkan Kristen? Loh, saya tidak tiba-tiba Bapak loncat terhadap Kristen, Pak.
Lah, Saya dari tadi karena tidak bilang ajaran soal Anda itulah ajaran Paulus. Kan saya tanya nih, Anda kan tadinya tidak tahu data ini. Saya yang ngajarin ke Bapak. Ternyata pelacur dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena percaya kepada siapa? Itulah otak kamu. Sekarang yang saya dipenuhi tanya dengan Bapak, pemikiran yang Yohanes buta. menceritakan Yesus sebagai juru selamat tidak? Apanya? Yohanes. Iya, juru selamat untuk bagi Bani oke. Israel. Dengan cara Berarti apa udah- Yesus menyelamatkan? Oke, Bapak Bung, sekarang dengan udah cara apa percaya, Yesus kan? menyelamatkan? Kamu diam Bahwa dulu, jangan mulut Yohanes- besar kamu. Saya ditanya loh, bingung agama. Kamu Jangan itu kamu kamu itu terus. laki-laki tapi Itu profilmu persiapan perempuan agama karena kau kepada bingung. Yesus Kristus. Jangan rotos ambil Percaya kesimpulan. sebagai apa? Percaya sebagai apa, Pak? Apa nih? Saya udah loncat-loncat terus Bapak Iya, nih. Yesus itu Kamu juru mengganggu selamat. konsentrasi dia. Harus Ya. dipercaya sebagai apa? Kau diam dulu, diam dulu kau, ngorcing. Oh, dia nggak punya Diam dulu lah, kapasitas. kasih waktu dia Bingung bicara. agama, dia nggak punya kapasitas. Dia cuma jemaat biasa kok. Lo biar Dia bukan jemaat pendeta biasa, kita pastor. mengimani Berarti saya lebih Kristus. paham dari dia. Kau Jangan diam kamu aja, bilang tenang kamu aja. lebih paham. Kamu Dia aja tadi sudah tadi dia sudah koslet. Framing. Kamu Nomor kebanyakan 32 tadi dia sudah koslet tadi. Saya nggak Dia paham. malu Kamu ini. berpikir bahwa Ternyata Allah orang yang ini percaya kepada Yohanes. Nah sekarang Bukan saya percaya tanya, kepada Paulus. Yohanes memberitakan siapa Pak? Yohanes mengajarkan apa? Yohanes mengajarkan Yesus itu Bapak utusan udah Tuhan. kebelit itu ngomong. Enggak dong. itu, Yohanes kamu mengajarkan memberitakan Yesus siapa? utusan Karena Tuhan. Kamu tidak mengerti. Berbeda dengan Paulus. Paulus Karena mengajarkan kamu tidak Yesus mengerti, adalah Tuhan Pak. itu sendiri. Itulah. Kan gitu. Agama ini ngoceh melulu ya, satu-satu lah. Biarlah dia Ya menjelaskan. kamu yang diam, bukan Jangan kau yang dipotong. moderator. Woi, bukan kau yang moderator, biarkan Banyu berdua dulu, kau diam. Ayo nomor 32-nya Pak Heri, jemaat biasa. Coba Anda jelaskan ke saya ini. Biar Ya. saya uraikan nanti. Silakan Pak. Sebelum Bapak Supaya Anda itu uraikan, bisa sedikit sebelum Bapak uraikan, belajar. saya uraikan dulu. Ya, silakan. Ya, saya bacakan ya seperti yang Bapak minta ayat 32. Sebab Yohanes Nomor 32, Pak. Nomor 32. Jangan najiskan mulut Anda dengan berbohong. Nomor 32. Nggak apa-apa Pak. Kalau itu Bapak anggap pendusta sebagai Anda itu sebuah berarti. kenajisan, Itu nggak mulai kamu masalah, sudah bilang Pak. pendusta. Pendusta. Kamu ini Karena bisa dia sudah tahu berdosa. itu bukan ayat, itu nomor. Kamu lihat dulu, dia mau Number. menjelaskan. Mendengar cuma. Dasar kalian ya. Bagi saya Suka nyamar-nyamar. penyebutan Bagi Anda, nomor tapi bukan bagi saya 32 tidak. atau ayat 32 tidak membuat saya itu masuk atau tidak masuk surga, Pak. Esensi Ya memang mana kita Kristen harus- mana yang masuk harus- surga? Oh, Kristen kita mana sudah yang di- masuk surga? kita sudah Mana dijamin jaminan Yesus kepada keselamatannya, Kristen? Pak. Mana Kamu mana? diam dulu Jelas. cuma. Kamu ini Jelas. terus. Nggak ada, Pak. Kayak anak Banyak cengeng saja banyak kamu belahan ini. ayat Alkitab yang menyatakan barang siapa percaya kepada Dia, Pak. Percaya sebagai apa? Nah, itu dia belum Dia bicara sebagai kamu juru sudah selamat, potong Pak. lagi. Juru Kau selamat bingung cara apa? Yesus menyelamatkan itu gimana? Penyalipan di kayu salib, Pak. Itu nenekmu kiper, mana ada Yesus Nah. mengajarkan seperti Mama, itu. Ya, kamu Pak. kasih waktu. Begitu Main kita umat potong-potong Kristen aja yang kamu percaya kepada penyalipan Yesus untuk keselamatannya, Bapak bilang itu Oh, itu bukan nenek ajaran moyang. Yesus, penyalipan Nah, Dan itu itu lagi. bukan Belum bicara ajaran dipotong Yesus. lagi. Kamu juga kenapa bingung agama? Ini Kau belum kenapa lama mulut kenal. kau Pasti itu? habis makan. Saya Di mendengar. coba dikerangkeng dulu ini saat Makanya ini. kamu jangan Iya, potong kayaknya dulu. habis makan Biarkan babi dia nih orang ini. jelaskan. Alkohol, lu mabuk ya? Atau gini, host, tolong dikasih timer aja, kasih timer. Oke, pakai timer ya. Iya, pakai Iya, timer biar aja. saya tambal kepalanya orang bocor ini satu ini. Iya. Silakan. Oke, kita kasih timer sesuai dengan timer. Sebentar, timer on lah. So mau moderatorin orang gitu loh. Ilmu nggak ada mau moderatin Kamu orang. diam, Andi. Kamu diam di situ. Kamu yang Kita diam. hargai orang yang berbicara. Ya kamu diam. Ntar moderatornya ada itu loh, ada timer. Lu diam dulu. Oke, terima Kasih kasih. timer, Nah, iya. Untuk bikinkan timernya. 3 menit, Bang. Oke. Saya buat 3 menit untuk timernya. Sebentar, Bang. Saya bikinkan timer. Oh. Tiga menit ya, Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Beliau bicara dulu, silakan. Bang Heri, silakan.
Apa nih yang perlu dibicarakan nih? Tadi Ya tadi itu loh yang Bapak Koslet gitu loh. Nomor 32 itu pemungut cukai dan perempuan sundal itu masuk ke dalam surga lebih duluan daripada kalian karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Paulus pemberitaan tentang salib itu. Silakan. Ya sebenarnya Bapak juga nggak fair juga membawa-bawa Paulus dalam konteks ini. Loh, Kristen itu asalnya dari Paulus, Pak, bukan dari Yesus. Siapkan timernya dulu Pak Amir. Bentar, ya oke. Iya. Saya nyalain ini dulu. Iya. Jadi malam hari ini kita diskusi santai ya. Ya, memang menyakitkan memang kalau pakai data itu. Timer. Kayak timer. Jadi nggak ada yang boleh motong-motong. Kecuali TikTok nanti. Oke. 3 menit ya. Ya, silakan Pak Hari Butar dimulai 3 menit dari sekarang. Monggo Pak Hari. Ya, saya sebelumnya tidak memposisikan ini timer ini sebagai suatu perlombaan ya. Saya tidak menyikapi ini dengan terlalu berlebih ya. Saya mau menyampaikan pernyataan sikap iman saya terhadap Matius 21 ayat 31 tadi ya. Ya, saya kembali lagi tentang permintaan Bapak terserah mau minta. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga. Atau Bapak mau menyangga dulu? Waktu Pak Hari masih banyak. 2 menit, Pak. Silakan, Pak. Masih banyak, Pak. Jadi pengertian kalau Bapak tadi sampaikan bahwa orang-orang yang percaya tersebut mengacu kepada Yohanes, begitu Pak, karena Yohanes juga memberitakan tentang Yesus Kristus. Ya, kalau Bapak baca di dalam Yohanes ayat pasal yang pertama, ya, ada seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk menyampaikan kesaksian tentang terang itu. Terang itu juru selamat maksudnya. Supaya melalui dia, ya, melalui terang itu semua orang menjadi percaya. Berarti Yohanes mempersiapkan diri menyampaikan kesaksian tentang kehadiran Yesus. Dikatakan Yohanes sendiri bukan terang itu. Jadi salah kalau umpamanya Bapak bilang seorang yang percaya itu kepada Yohanes mengacu kepada keselamatan datang dari Yohanes. Tetapi ia datang untuk menyampaikan kesaksian tentang terang itu. Ya, bahkan membuka kasut kakinya saja dia tidak pantas. Nah, kalau berdasarkan apa yang Bapak sampaikan bahwa orang sundal itu percaya kepada Yohanes bahwa dia, yang saya asumsikan pikiran Bapak adalah dia sebagai juru selamat, ya keliru. Yohanes datang bersaksi ya terhadap kehadiran Yesus Kristus. Jadi waktu orang percaya kepada Yohanes itu merujuk bahwa berita kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus, Pak. Bukan tentang si Paulus yang saya bingung tiba-tiba Bapak masuk ke dalam hal ini Paulus gitu. Dari saya sih begitu, Pak. Oke. Cukup, Pak? Ya, cukup. Oke, di reset dulu, Pak, 3 menit. Oke, saya di reset. Ya. Silakan Bang Nyewa, dilanjutkan 3 menit berjalan. Iya, terima kasih. Tadi di awal sebelum saya naik ke Komal ini, saya mendengarkan tentang Matius 21 nomor 31 ini. Seorang pemungut cukai dan juga sundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Disebabkan karena percaya kepada Yohanes. Percaya kepada Yohanes bahwa pernyataan Yohanes, Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Betul. Bukan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu Yesus itu Tuhan itu sendiri. Enggak. Jadi pemungut cukai sebelum ada, Pak, ini masih waktu saya. Jangan dipotong, sorry, saya nggak terbiasa dengan ini, Pak. Maaf, saya nggak ngomong. Oke, lanjut. Oke, nggak apa-apa. Jadi ketika kemudian dikatakan dalam Matius 21 nomor 31, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena mereka percaya kepada siapa? Kepada Yohanes.
Berarti pemungut cukai dan juga pelacur ini, pesundal ini, masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui proses penyaliban. Mereka masuk hanya karena percaya kepada siapa? Kepada Yohanes. Apa inti pengajarannya? Yesus itu utusan Tuhan. Lalu kemudian kalau data itu juga disangkal, di dalam Efesus 3 nomor 12 jelas dikatakan, di dalam Yesus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Tuhan. Jadi Yesus itu hanya jalan, Pak. Yesus itu jalan menuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Yunaninya prosagoge. Prosagoge artinya jalur atau arus atau jalan masuk kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu jelas dikatakan. Jadi tidak ada data kemudian seperti yang diimani oleh orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam 1 Petrus 3 nomor 18 dikatakan, sebab juga Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Tuhan. Jadi Yesus itu alat yang digunakan Tuhan sebagai jalan, ya, sebagai pembawa menuju kepada Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti penyaliban itu tidak penting. Tidak penting. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada pemberitaan Yohanes bahwa Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan, itu sudah selamat. Dan ini data yang ada di kitab Anda yang menerangkan itu. Pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal yang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk ke dalam surga. Cukup. Jadi tidak perlu ada salib. Silakan. Cukup. Silakan Pak, sebentar, direset dulu 3 menit. Tunggu Pak, sebentar. Oke, saya reset. Tunggu Pak ya, sebentar ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Hari dimulai sekarang. Mulai. Ya, saya harus ngikutin arah pembicaraan Bapak ya. Walaupun tadi saya sih berharap ayat per ayat kita jelas, tapi saya paham bahwa ini nggak bisa dipisahkan, bahwa sebuah ayat itu konkordansnya harus kita bisa pertanggungjawabkan. Tadi Bapak nyinggung soal seolah-olah sampai pada kesimpulan Yesus itu alat, ya, tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu hak Bapak. Silakan Pak, tapi kami mau, kalau Bapak lihat di Wahyu, dia katakan mengklaim dirinya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, dia itu adalah Allah itu sendiri. Bahwa Yesus ya melalui proses penyaliban, Bapak katakan sebagai sebuah sarana. Saya sepakat di situ, Pak. Ya, karena memang harus ada darah suci yang harus dipakai sebagai penebusan. Karena Allah adalah Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia juga Maha Adil. Segala sesuatu yang dosa, yang salah harus ditebus. Dan tidak ada yang setara ya untuk menebus dosa-dosa itu. Kecuali oleh darah Yesus sendiri, Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Jadi kalau Bapak juga sempat simpulkan bahwa salah keimanan saya yang menuhankan Yesus, ya tidak apa-apa Pak. Tapi kami mau mempertahankan itu. Karena dasarnya banyak. Dan Tuhan sudah juga menyatakan, kalau Bapak nanti buka, silakan dicatat saja, Yohanes 5 ayat 24, ya, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Dan kalau orang banyak mengklaim tentang kenapa Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, kita banyak sekali sebenarnya yang mengacu kepada situ ya. Tetapi saya mungkin akan carikan ada satu ayat ya. Tapi saya benar-benar yang mengatakan, ya akulah adalah Tuhan.
Ya, tapi setidaknya kalau kita buka di Yohanes 5 ayat Cukup Pak, habis 14. waktunya Pak. Oh, sorry. Cukup. Ya. Jadi Iya. Bapak kalau nanti Bang Juma bicara tolong di mute sendiri ya Pak ya, supaya nggak berisik. Ya, di mute Nah, sekarang monggo Pak. Kang Alip. Monggo Oke. Kang Alip. Ya, Kang Alip Alhamdulillah, aja. Kang Alip jadi Ya, timer. ya. Kang Alip silakan jalankan timernya, Bang Juma bicara. Monggo. Siap. Iya, jadi gini. Ketika tadi kita sudah jelas ya pada poin pertama, orang-orang masuk ke dalam surga hanya oleh karena percaya kepada pemberitaan Yohanes. Lalu kemudian saudara mengatakan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Muatannya seperti itulah intinya. Sehingga Anda mengarahkan saya untuk membaca Yohanes 5 nomor 26 dan seterusnya. Tapi data di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan itu. Mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Dia manusia pada saat dia di dunia, pada saat kemudian dia mati, dan pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini tetap saja dia manusia. 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus itu hanya pengantara, yaitu manusia Yesus Kristus. Lalu kemudian dari mana aspek ketuhanannya? Itu nggak ada. Kisah Para Rasul nomor 22, Yesus hanya disebut sebagai pengantara. Dia perantara. Perantara dalam bahasa Yunani itu adalah dengan kata dia, melalui, atau alat Tuhan untuk kemudian menyelamatkan manusia melalui perantaraan Yesus. Dia itu hanya utusan. Dikatakan dalam Kisah Para 2 nomor 22, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus ini cuma alat Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel, bukan Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian dikatakan di dalam Efesus 4 nomor 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Yesus ini hanya dikenakan sebagai manusia baru setelah dia kemudian bangkit dari kematian, bukan sebagai Tuhan. Jadi mau lari kemanapun, ajaran yang Anda anut itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu udah final. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 16, dikatakan bahwasanya ajaranku tidak berasal dari tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari oknum yang telah mengutus aku, dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti yang menuhankan Yesus ini adalah menuhankan utusan Tuhan. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, perkataanku bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Konsep ketuhanan Yesus yang dibangun kemudian setelah Yesus. Cek 1 2, ada suara nggak? Iya, Ya. dua hal yang Loh. Tapi kok aku nggak ada di atas? Mantap. Bisa dong. Ya sebentar, Pak Heri dulu, Bang Kores. Oh, Kok monggo bisa Pak, ada monggo Bang Pak. Kores beda? Silakan kalau ada yang mau bicara. Enggak, silakan lanjut. Silakan Pak Kores. Pak Kores lagi, Pak Hari. Iya, kalau saya berusaha tadi menanggapi dua hal penting yang Bapak sampaikan. Pertama tentang Yesus menebus dosa khususnya umat Israel. Saya rasa itu kesimpulan yang keliru ya. Karena di seluruh Alkitab kami kurang lebih gambarannya adalah menggunakan kalimat barang siapa percaya. Dia tidak inklusif. Ya, dia tidak eksklusif terhadap satu golongan saja. Dalam hal ini tadi Bapak nyebut Israel, enggak sih. Semua ya, barang siapa percaya. Dan kalau Bapak tadi katakan dia alat, seolah-olah ajaranku bukan datang dari dia. Seperti sama yang tadi saya sampaikan Pak, bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu.
dia mau menekankan bahwa apa yang saya katakan di sini itu merujuk pada perkataan Bapa, pada Allah. Kalau kami mengatakannya konteks Tritunggal itu, Pak. Jadi ingin mau meyakinkan, ya ini saya adalah Allah yang kamu percayai. Semua perkataan dia yang kamu anggap Allah, yang kamu nggak yakin bahwa saya sebagai Allah, itulah yang saya sampaikan. Dan kami sebagai umat Kristen percaya, Pak, ya Yesus itu benar-benar sebagai perantara kita terhadap Tuhan. Betul, saya setuju, Pak. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan juga, Pak, bagi kami. Ya, maka itu tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus bilang begitu. Maka itu kami orang Kristen selalu bilang di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama. Ya, itu merujuk kepada Tuhan kami juga, Pak. Kurang lebih begitu, Pak, untuk merespon terhadap statement Bapak. Masih ada 1 menit, Pak. Saya rasa saya cukup, silakan. Oke, cukup. Kalau ada yang Cukup. Pak Abu bisa dijauhkan dikit, agak berisik, Pak Amir. Agak berisik. Ya, agak berisik di sana, Pak. Di mana? Di tempat Pak Amir. Oke, sip. Udah aman. Monggo. Oke, di restart dulu. Ustaz Alif. Iya, silakan Pak Jema. Ya, saya menghargai itu iman Bapak bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu silakan Anda bungkus. Tapi sekarang kita lagi berdialog, beda keyakinan. Dan kemudian kitab Anda sendiri yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi tetap Anda imani sebagai Tuhan, yaitu itu adalah hak Bapak. Ya, tidak ada hak kami supaya saya tidak waktu Bapak menyatakan kitab Anda, sorry ya saya potong ya karena saya nggak terbiasa. Nggak bisa dipotong, Pak. Sorry, saya cuma mau mengingatkan saja. Setiap Bapak mau menyampaikan versi Alkitab, saya mau mengecek apakah benar. Kadang-kadang seperti tadi itu meleset lagi. Mana kalimat yang mengatakan kitab Anda sendiri mengatakan Yesus bukan Tuhan? Pak Hari, Bapak catat aja yang meleset. Nanti Bapak kesangka lagi kalau waktu Bapak bicara gitu loh ya. Ya karena tidak disebutkan ayatnya, Pak, yang mana gitu. Maka itu saya mau catat. Ya oke, silakan Bang Jema dilanjut kembali. Yohanes 7 nomor 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Itu udah jelas itu dia bukan Tuhan. Mana ada Tuhan nempel ajarannya ke Tuhan lain? Kecuali kalau Anda ingin mengatakan Tuhan kami memang ada yang full kuasanya, ada yang setengah-setengah kuasanya, ada Tuhan senior, ada Tuhan junior. Kecuali Anda ingin mengatakan itu. Tapi kalau Anda ingin mengatakan tidak ada datanya, ini udah jelas nih. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Yohanes 7 nomor 16. Lalu kemudian 1 Korintus 15 nomor 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan manusia mati datang karena satu orang manusia. Siapa orang manusia itu? Yesus. Tuhan bukan manusia, Pak. Roma 5 nomor 15. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jikalau karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar dari kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang. Karena satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Bukan satu Tuhan dikatakan, tapi satu manusia, yaitu Yesus Kristus. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Tuhan itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ini data di dalam kitab saudara. Silakan Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah hak saudara. Tapi sekarang kita lagi berdialog tentang keyakinan lintas agama. Efesus 4 nomor 24. Dan Yesus mengenakan manusia baru. Tidak dikatakan Tuhan baru, tapi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Justru di sini nyata dikatakan bahwasanya dia diciptakan. Berarti saudara menuhankan esensi yang diciptakan. Inilah yang kemudian dikatakan bahwasanya tolong Kristen percaya diri dong, gunakan agama Anda sendiri. Jangan ke Islam-Islaman. Nah, 1 Petrus 3 nomor 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Tuhan pencipta langit dan bumi itu Pak tidak mati. Sementara Tuhan Anda mati. Ini membuktikan bahwa Tuhan Anda itu bukan Tuhan yang sesungguhnya.
Ini yang perlu disadari gitu loh. Sehingga ketika Anda berani masuk ke dalam ranah dialog lintas agama, ya siap-siap aja Anda ditempur oleh kitab Anda sendiri. Oke, Demikian. Bang Iya, Hari mau terima kasih, dilanjutkan Pak. pakai timer apa mau TikTok, Pak? Oh, saya nggak paham, Pak. Saya bilang saya awam, Pak. Saya nggak paham pakai TikTok atau timer. Maksud saya begini. Kalau saya dikasih kesempatan untuk menjawab, saya jawab. Kalau memang ada ketentuan khusus saya harus bagaimana, saya nggak tahu sih. Oke, kalau begitu silakan tanya jawab saja. TikToknya santai, saling menghormati, nggak usah pakai timer. Iya bang, Bang Oke. Andi TikTokin aja bang. TikTokin aja betul. Silakan, Bang Heri mulai dulu. Bang Heri silakan, baru ke Bang Juma. Ya, tadi saya agak lupa ya tentang di poin tentang Yesus mati, Tuhan tidak mati gitu ya. Memang Tuhan saya tidak mati seperti yang Bapak sampaikan ya, bahwa Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, tapi Bapak nggak juga ungkapkan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit, Pak, hidup. Itu menandakan bahwa keselamatan dan itu menjadi prototipe bagi umat percaya kepadanya akan juga hidup setelah kematian, peroleh hidup yang kekal. Simboliknya di situ sih, Pak. Ya, terus kalau Bapak katakan tentang berapa Yohanes 7 ayat berapa yang tadi, Pak? Saya sempat buka di situ aja sih. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Harusnya dibaca lagi selanjutnya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi ingin mengkonfirmasi bahwa Dia datang ya sebagai Allah. Ya, Dia datang untuk memberikan ajaran yang Allah sudah ajarkan, Pak. Kurang lebih begitu, karena kata kuncinya adalah Ia dan Bapa adalah satu. Iya, coba Anda logikakan ya dengan sederhana, Pak. Ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Pertanyaan saya kepada Bapak, Iya. ajaran Yesus itu berasal dari mana, Pak? Berasal dari Allah. Apakah Allah itu Yesus itu sendiri? Ya, kami mengimani itu. Terus kenapa dia mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri? Supaya dia percaya. Manusia yang diajak bicara itu percaya. Kan nggak mungkin, Pak, saya tiba-tiba datang. Apakah Bapak cukup merasa bahwa yang Bapak cari adalah Allah yang tiba-tiba datang di tengah-tengah Bapak? Saya adalah Tuhan. Percayalah jadi kepada Yesus, saya. Gitu. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan saya adalah Tuhan. Gimana, Pak? Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan saya adalah Tuhan. Ada satu ayat, Pak, ya, yang saya pernah lihat di Yohanes. Itu yang tadi saya sampaikan. Ya, saya sepertinya, ya, kalau Bapak mau kejar arah ayat itu, saya ada. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan saat ini, ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau Bapak mau menyatakan di mana dasar bahwa Yesus adalah Tuhan, banyak sekali, Pak, di ajaran-ajaran dia. Contoh. Pak, ya, contohnya waktu kita baca di kitab Wahyu, Pak. Dia mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Itu artinya Kitab Wahyu itu di mana pernah Yesus bertemu dengan penulis kitab Wahyu itu, Pak? Di mana Yesus pernah mengatakan kepada penulis kitab Wahyu bahwa akulah Alfa dan Omega? Yesus mengatakan itu di mana? Bapak coba cari, Pak, sebentar ya. Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis kitab Wahyu, Pak. Sementara Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, kalau Bapak bertanya di mana Yesus bertemu dengan si penulis kitab, itu pertanyaan yang harus diajukan kepada semua kitab Matius, Markus, dan yang lainnya juga dong. Oh iya, emang betul. Makanya aku bilang, makanya ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus berkata di dalam kitab Wahyu, muncul pertanyaan, di mana Yesus kemudian mengatakan itu kepada penulis kitab Wahyu? Bapak buka Wahyu 1 ayat 8, Pak. Iya, saya ngerti itu, Pak. Saya paham. Akulah Alfa dan Omega, saya tahu. Ya, dan tetapi Wahyu Yesus 22 ayat 13 juga Bapak bisa baca itu.
saya ngerti Pak, tapi Yesus mengatakan dengan akurat di dalam kitab yang lain yang Anda tenteng bahwasanya dia menerima firman dan firman itu telah disampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit. Gitu loh Pak. Sementara penulisan kitab Wahyu itu di ujung abad pertama Pak. Pak, saya bisa bicara Pak, saya potong Pak ya. Silakan. Kalau yang saya pahami pertanyaan Bapak itu seolah-olah mengatakan bahwa setiap kalimat Yesus harus dibuktikan bahwa dia ada berbicara kepada penulisnya, Pak. Gitu maksudnya. Oh, memang harus kayak begitu. Karena Yesus sendiri mengatakan sebagai penerima firman. Coba dengarkan ini, Pak. Ini data dari kitab Anda sendiri. Kalau pada titik itu saya nggak bisa berdiskusi dengan Bapak terus terang. Karena kalau umpamanya semua kitab yang ditulis itu, kalau ditanyakan apakah waktu Matius tertulis Yesus ada, dia memvalidasi, iya tolong tulis ini, terus terang nggak ada Pak. Nggak, minimal Bapak ngerti loh Pak, pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8, ya, Yohanes 14, Yohanes 17, minimal Bapak paham, termasuk Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Oke, penulis kitab Wahyu berani nggak mengatakan itu? Enggak kan Pak? Dia sekonyong-konyong mengatakan sesuatu dengan menisbahkan kepada Yesus. Kami memahami Pak, penulisan di Alkitab itu, ya khususnya kalau kita berbicara tentang Injil, ya tentang Perjanjian Baru, adalah sebuah kisah nyata, ya yang dilihat, didengar oleh orang-orang terdekat Yesus di zamannya Pak. Ya, jadi setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, ya kitab-kitab itu muncul Pak, ditulis oleh murid-muridnya, orang terdekatnya. Jadi kalau Bapak tanyakan, saya meragukan validitas dari, katakanlah bicara soal tadi Bapak mengklaim mana dia ngaku. Saya rasa kalau Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, ya. Dan banyak lagi dia katakan harus divalidasi lagi, benar nggak, atau jangan-jangan orang-orang aja yang ngaku-ngaku ngeklaim bahwa Yesus mengatakan ini, terus terang Pak, saya nggak bisa berdebat di situ, ya. Kalaupun diartikan bahwa saya gagal untuk berdiskusi dengan Bapak, ya saya dengan senang hati, Pak. Baik. Saya sederhanakan Pak, di dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang Anda pahami di sini? Kira-kira ketika Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan. Maka pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah pernyataan akulah Alfa dan Omega itu Yesus telah sampaikan pada saat Yesus masih ada di bumi? Ini berbicara Alfa dan Omega waktu Yesus sudah di sorga, Pak. Nah, berarti Alfa dan Omega itu datang belakangan, bukan bersumber dari Yesus. Karena Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti bukankah semakin meyakinkan Pak kalau tadi Bapak bilang, oh berarti Yesus sudah di sorga dong. Ya memang dia pemilik sorga, Tuhan mengkonfirmasi. Dan kalau tadi Bapak balik ke Yohanes, segala firman telah dia sampaikan Pak. Nggak ada lagi firman setelahnya. Semuanya telah ia sampaikan. Lalu dari mana pengarang kitab Wahyu ini mendapatkan perkataan-perkataan itu? Perkataan yang mana? Kalau Bapak bicara soal akulah Alfa dan Omega itu dari mana penulis Wahyu dapatkan? Maksudnya? Dari mana penulis kitab Wahyu dapatkan kata akulah Alfa dan Omega? Dari mana? Perkataan Yesus, anak manusia itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Sementara Anda mengatakan tadi, ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, ternyata Alfa dan Omega Yesus tidak pernah sampaikan kepada penulis kitab Wahyu. Oke, satu-satu ya Pak ya. Ya, silakan. Bicara Yohanes 17 ayat 8 yang dikatakan bahwa sebab segala firman yang engkau sampaikan, engkau di sini merujuk pada Allah ya Pak ya. Betul.
Ya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus bicara, Bapak, setiap firman yang Bapak sampaikan kepada aku, karena aku dan Bapak satu tahu, telah kusampaikan kepada umatmu ya Tuhan, anak-anak di sini. Nah, terus gimana lagi Pak? Lah, itu makanya kutanya sama Bapak. Ketika Alfa dan Omega itu firman yang diterima Yesus dari Tuhannya, kapan Yesus menyampaikan itu kepada penulis kitab Wahyu? Kapan dalam artian waktu dan tempat atau bagaimana Pak? Maksudnya? Iya kan Yesus mengatakan Pak nih, Yohanes 17 nomor 8, sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah menyampaikan segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Iya kan? Menurut pernyataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, akulah Alfa dan Omega. Tiba-tiba, puluhan tahun kemudian, ada oknum mengaku menerima perkataan dari Yesus, yang mana Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Di mana Yesus mengatakan itu? Jadi maksud Bapak mau menyampaikan, supaya saya paham dulu ya yang Bapak maksud. Bapak mau menyampaikan kalau Yesus Tuhan ya saat itu, kenapa dia tidak berbicara pada saat dia masih hidup tentang Alfa dan Omega? Kenapa perkataan aku Alfa dan Omega ini ya disampaikan ketika Yesus sudah naik? Gitu ya Pak ya, supaya saya paham dulu Pak. Ya, disampaikan oleh penulis kitab Anda pernyataan yang Yesus tidak pernah nyatakan kepada murid-muridnya. Pernyataan bahwa dia memiliki kerajaan sorga sampai semua murid-muridnya berebut, jika kamu nanti ada di kerajaan sana, aku di sebelah kamu, itu sudah jelas Pak bahwa dia ada hubungannya Pak. Ini terkait dengan firman yang Yesus terima Pak. Nggak ada hubungannya dengan yang Anda katakan barusan. Poin Bapak malah saya coba ikuti tapi nggak jelas. Maksudnya Bapak intinya gini loh Pak. Begini loh Pak. Iya. Pak Hari sebelum meninggalkan kota Jakarta, semua pernyataan Bapak itu telah Bapak sampaikan. Semua yang diperintahkan kemudian oleh gubernur untuk Bapak sampaikan, Bapak sudah sampaikan pada saat Anda belum meninggalkan Jakarta. Nah, kemudian Anda tinggalkan Jakarta menuju kota Makassar misalnya. 90 tahun kemudian ada orang yang mengaku bahwa Pak Hari pernah berkata kepadanya, akulah Alfa dan Omega. Sementara pada saat Bapak di Jakarta 3 tahun, Anda tidak pernah mengatakan itu. Tapi pengakuan Bapak pada saat di Jakarta, semua perkataan yang kuterima untuk aku sampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Bapak ke Makassar. Pertanyaan saya, penulis kitab Wahyu mengatakan Alfa dan Omega itu dapat ilmu dari mana? Pernyataan tentang aku Alfa dan Omega itu mau menunjukkan jati diri dia yang bukan hal baru disampaikan Tuhan Yesus pada saat dia ada di bumi ini, Pak. Pernyataan aku Alfa dan Omega ini hanya sebuah penekanan saja, Pak, bukan sesuatu yang baru. Itu dan bukan kalau masalahnya, kita merujuk Pak. Pada Yohanes berapa tadi? Yohanes 7 ya, Pak ya, Bapak bilang ya. Iya. Sebentar ya. 7:16. Oke. 7:16. Sementara pada Yohanes 7 ayat 16 ini yang ajaranku kayaknya ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Penulis kitab Wahyu ajarannya berasal dari mana? Sorry Pak, gimana Pak? Ajaran kalau Yesus sendiri yang adalah utusan Tuhan mengaku ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Nah, penulis kitab saudara di Pulau Patmos itu mendapatkan pernyataan-pernyataan itu berasal dari mana pernyataan itu? Pernyataan firman
aku Alfa dan Omega pada saat di Patmos diilhamkan oleh si penulis ketika dia dibawa sampai kepada sorga dan dia melihat dia bersaksi bahwa di sorga itu Yesus adalah anak manusia Alfa dan Omega, Pak. Nah, itu persaksiannya ini didapatkan dari mana? Kesaksian yang bukan maksudnya bahwa waktu dia menulis itu harus disaksikan dia ada di sorga gitu, Pak? Bukan, Pak. Anda mengatakan Yesus itu sang firman. Betul. Sang firman ini adalah penyampai firman, menerima firman. Bahkan di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ini Yesus loh, ini Yesus. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini Yesus. Yesus sangat berhati-hati di dalam berkata-kata. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan. Nah, sekarang pengarang kitab Wahyu mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega. Ilmunya dari mana? Loh, dia mendengar, Pak. Dia mendengar Yesus. Dengar dari mana? Melalui penglihatan, Pak. Bahwa dia dia mendengarkan. Dia mendengarkan dari mana, Pak? Dari Yesus. Iya, betul. Dia nah, kalau dia mendengarkan dari Yesus, berarti ada kebohongan di dalam pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dia mengatakan segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mana pernyataan Yesus yang disampaikan selama 3 tahun itu tentang Alfa dan Omega? Ada nggak? Tunjukkan ke saya, Pak. Bukan, Pak. Tentang Alfa dan Omega itu bukan diartikan juga semata-mata hanya sebuah ajaran, tetapi klaim dia sebagai siapa, Pak. Kalau Bapak tadi bicara soal Yohanes 8 ayat 16 kalau nggak salah yang Bapak sebutkan, tentang semua ajaranku sudah ajaran Bapak sudah ku sampaikan ke semua. Ya, tentang nilai-nilai baik, nilai iman percaya itu, Pak, yang disampaikan. Kasih segala macam sudah disampaikan, bahwa orang yang percaya atau tidak ya silakan, Pak. Tidak ada pertentangan antara yang Bapak katakan Wahyu dan ayat di dalam Wahyu dan di Yohanes. Nggak ada sesuatu yang kontradiksi. Kontradiksinya di mana? Bapak mau menyampaikan bahwa harusnya pernyataan Alfa dan Omega itu harusnya ada dong, bukan di Wahyu. Nggak juga, Pak. Tidak serta-merta bahwa itu dinyatakan sesuatu yang salah. Orang mau berfirman, orang mau menyatakan dirinya saat saya di Cirebon, saat saya ada dimanapun, itu hak saya, Pak. Jadi waktu saya umpamanya berkata, kenapa waktu kamu sebelum berangkat pergi dari Jakarta, kamu nggak bilang siapa saya segala macam? Kesalahan saya di mana? Anda telah mengatakan, apakah dengan tidak menyatakan, tidak mengungkapkan kalimat saya adalah Alfa dan Omega di surat Yohanes dan segala macam itu tiba-tiba mengatakan tuh kan, berarti Yesus bohong. Kenapa dia nggak menyebutkan itu di sini? Bagaimana korelasinya? Saya juga agak bingung jadinya. Jadi gini, Pak, gini. Yesus ketika dia datang kepada sebelum terlalu jauh, sebelum terlalu jauh, Pak, mohon maaf karena sumber permasalahan kita adalah yang menyatakan sorganya orang Kristen itu isinya adalah orang perempuan sundal dan yang jahat-jahat. Itu harus dipahami secara clear dulu. Nah, kalau itu sudah clear dulu, ya baru kita bisa diskusi yang ke lain. Saya nggak ada masalah sih, supaya nanti kita nggak berentot-berentot gimana nih gitu. Bahwa dikatakan jadi bahwa, gini loh. Jadi gini, Pak, kita harus jujur terhadap kebenaran. Coba untuk mengambil kesimpulan terhadap pengajaran Yesus ketika Yesusnya itu yang datang kepada Bani Israel. Kenapa harus mengikuti ajaran orang yang datang belakangan gitu loh? Sementara Yesus mengatakan bahwa waspadalah terhadap siapa? Ahli Taurat, Pak. Bahkan dikatakan di dalam Matius 24, pada waktu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya.
Artinya bahwasanya ketika ada orang yang mengaku melihat Yesus, mendengarkan suara dari Yesus, Yesus mengatakan jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, ingat, itu kata Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini nasihat Yesus kepada orang Yahudi, Pak. Sehingga orang Yahudi tidak percaya kepada oknum-oknum yang mengajarkan bertemu Yesus di Pulau Patmos, bertemu Yesus ketika di Damsyik. Mereka nggak percaya. Karena sang murid yang asli sudah diingatkan oleh Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa? Ini penekanannya, Pak. Matius 24, ini penekanannya. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kalau ada orang di Pulau Patmos, dia sendiri aja yang melihat Yesus, jangan percaya. Karena kedatangan Yesus yang kedua itu seperti kilat dari timur sampai ke barat, orang semua akan melihat, Pak. Bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya, itu akan terlihat oleh semua manusia. Matius 24 nomor 27. Jadi kalau hanya datang ke Damsyik, bertemu dengan siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus kau aniaya. Itu tanda tanya besar, tidak sesuai dengan apa ciri-ciri kedatangan dia yang kedua kalinya, tapi malah sesuai dengan tanda-tanda nabi-nabi palsu. Apabila ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Mu di sini adalah murid-muridnya. Makanya kalau Anda mencari keturunan murid Yesus menjadi Kristen, itu nggak akan Anda temukan. Tapi kalau dikatakan pengajaran yang mengatakan ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, lalu kemudian dijajakan ke Romawi dan Yunani, ajarannya itulah yang Anda imani sekarang. Coba Anda gunakan logika sehatnya. Apakah pada saat Yesus datang kepada penulis kitab saudara yang ada di Damsyik itu dan yang ada di Pulau Patmos itu, semua orang melihat ada cahaya dari timur sampai ke barat? Kan tidak. Dan Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman. Berarti yang datang pada Paulus, Lukas, dan seterusnya yang mengatakan firman Tuhan, itu jelas bukanlah Yesus. Gimana Anda menyikapi itu? Tentang Alfa dan Omega, itu sudah gugur. Bukan Yesus yang mengajarkan itu. Silakan. Ya, saya sepakat Pak bahwa Yesus mengatakan akan ada nabi-nabi palsu yang mengklaim bahwa dia adalah juru selamat dan itu adalah Mesias yang sesat. Nggak ada perbedaan Pak. Maka itu kami harus percaya. Ketika ada orang-orang yang nabi atau siapapun yang mengklaim dia adalah juru selamat, ya kita harus juga melihat ajarannya, ya. Dan apakah dia mengungkapkan nilai-nilai yang sama dengan apa yang Yesus katakan. Tapi secara prinsip tidak ada juru selamat lain Pak selain Yesus Kristus. Ya, pengertian yang saya maksud adalah nabi-nabi sesat ya, bukan juru selamat sesat. Juru selamat bagi umat Kristen sudah final sih Pak. Jadi kalau Bapak mau menyatakan ajaran Yesus di dalam Wahyu tentang Alfa dan Omega itu udah gugur atau apa, ya silakan Pak, itu klaim Bapak ya. Gitu Pak. Oke, jadi gini loh Pak. Tidak ada di luar Yahudi, di luar penulis kitab saudara yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Ada Yesus di sini, ada Mesias, enggak pernah Pak. Yang mengaku bertemu Yesus itu penulis kitab saudara. Paulus, apalagi Markus. Kalau Lukas enggak, siapa lagi? Ya, pokoknya banyak, semua, hampir semuanya pengarang kitab saudara itu, utamanya Paulus, selalu mengaku bertemu Yesus. Itu
Itu yang perlu Anda pahami. Dan nabi palsu itu tidak ada satupun indikasinya dari luar Bani Israel. Coba Anda lihat. Tamatkan diri Anda membaca Matius 7. Tamatkan diri Anda membaca Matius 23. Tamatkan diri Anda membaca Matius 5. Atau Efesus 2. Efesus 2. Tamatkan diri Anda membaca itu. Semua nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Nah, Bani Israel kemudian nabi palsunya ini mengajarkan satu konsep yang dijajakan kepada penguasa. Makanya dikatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi daratan, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, ahli Taurat, orang Farisi, ketika dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia dan seterusnya, agama apa yang dibangun kemudian? Islamkah atau Kristen? Atau kalau Anda mengatakan banyak nabi palsu, mungkin baginda Rasulullah Muhammad SAW, tunjukkan satu indikasi di dalam kitab saudara, satu data aja. Kalau ada indikasinya bahwa dari Arab, semua merujuk kepada ahli kitab, semua merujuk kepada orang Farisi, semua merujuk kepada keturunan Bani Yakub. Bahkan kalau Anda melihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Jadi jangan mencari di tempat lain, Pak. Makanya sekarang ketika Anda, mohon maaf, ketika Anda tidak mampu kemudian menganalisa dan menjelaskan ke kita tentang apa yang dipermasalahkan malam hari ini, itu dikarenakan seperti yang saya katakan, Kristen itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Tapi ajaran di luar Yesus yang membawa-bawa nama Yesus. Gitu loh, Pak. Silakan. Kami tidak pernah mengimani bahwa Yesus datang membawa agama, Pak. Tidak pernah mengimani itu. Bahwa akhirnya kita menyebut diri kita adalah Kristen, ya itu ada kisahnya tersendiri, Pak. Ya, jemaat mula-mula ya yang percaya kepada Yesus Kristus gitu ya. Jadi nggak benar juga kalau Bapak sampaikan bahwa Bapak harus sadar Yesus itu tidak membawa agama Kristen. Iya, kita nggak bertentangan di situ, Pak. Ya, dan terus juga tadi sedikit banyak Bapak menyinggung soal penulis-penulis kitab gitu ya. Secara khusus di dalam Perjanjian Baru. Dia tidak pernah berdiskusi, meminta izin kepada Yesus untuk menulis dan memastikan gitu ya, memvalidasi bahwa tulisannya itu sesuai, ya tidak. Tetapi penulis-penulis khususnya Injil adalah orang-orang yang hidup pada masa Yesus, melihat bagaimana perkataan Yesus, meskipun Yesus tidak mengkonfirmasi akan ada sebuah tulisan yang sekarang kita sebut Alkitab tentang diri dia. Saya rasa sih begitu, Pak. Ya. Sorry, saya kalau ada yang mau bergantian bicara silakan ya. Tapi kalau Bapak ada yang mau sampaikan sesuatu sebelum saya mau izin pamit untuk keluar dari room ini, monggo Pak. Saya mau izin pamit. Iya, baik. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Pak Hari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak secara pribadi ya Pak ya. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kemudian yang saya uraikan tadi itu tidak sesuai dengan iman Bapak. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Besok hari kita akan bisa berdialog lagi lebih baik. Nah, kalau Bapak mau turun silakan. Di bawah masih ada Pak Pipo. Beliau juga adalah saudara saya. Mudah-mudahan beliau sehat malam ini. Makasih ya Pak. Mohon maaf. Thank you ya Pak ya. Pamit. Iya Pak. Baik, baik Pak Heri. Makasih Pak Heri. Makasih Pak Heri. Diskusi dengan